unsur guru saja, tapi kita juga ada dari Tendik, yang mana Tendik adalah jantungnya sekolah. Jantungnya sekolah. Sekolah tidak jalan kalau tidak ada Tendik, Pak. Tapi kenapa kami selalu dianaktirikan seolah-olah ini tidak ada? Operator dapat di Tendik, tenaga administrasi Tendik, laborer Tendik, perpustakaan Tendik. Tapi kenapa kami tidak dicantumkan di regulasi P3K? Hanya guru. Bahkan kami tidak bisa memverify ijazah kami. Untuk apa kami kuliah tinggi-tinggi, Pak? Dan mereka juga sama. Begadang tenaga operator dari pagi hingga pagi, ketemu malam lagi, hanya untuk mengerjakan data-data guru. 78.000 data Tendik, Pak, yang ada di Indonesia ini. Plus tujuan kita adalah mendapatkan kepres PNS tanpa tes, Bapak. Namun dengan regulasi yang baru tentang P3K, ini saya masih mempunyai pertanyaan, Bapak. Sebenarnya P3K itu digulirkan oleh pemerintah. Itu dalam wacana hanya untuk memenuhi kebutuhan guru atau untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Ya kan, paham maksudnya ya, kan begitu. Jadi pertemuan hari ini melalui pimpinan saya tegaskan, ya dasarnya adalah surat dari GTKHNK 35+ dari setiap provinsi. Jadi ulangi, kepres PNS tambah tes. Kami persilakan dari virtual sebelum kita akan mengakhiri. Ada waktu masih 5 menit dari waktu kita yang kita sepakati. Pak Yanto, dari anggota dulu. Tadi ada yang dari anggota yang ingin menyampaikan. Ya, silakan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2, beserta Bapak Ibu sekalian, pengurus daripada GTKHNK 35+ Indonesia yang menyempatkan diri hadir secara fisik maupun virtual. Jadi saya singkat saja pimpinan bahwa izin, nama saya Bambang Patijaya, A284 Partai Golkar Dapil Bangka Belitung. Pimpinan, saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Tendik 35+ ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada saat ini. Faktanya seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga menerima pengurus GTKHNK 35+ dari Bangka Belitung. Mereka juga bercerita bahwa rata-rata mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru atau Tendik. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak malah jadi PNS atau mungkin P3K itu sendiri, kan seperti itu. Nah, konkretnya pimpinan, saya pikir kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian, ya kan, dengan komisi lain yang terkait dan kementerian terkait yang relevan dengan persoalan GTKHNK 35+ ini. Di satu sisi kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai, dan saya pikir ini bisa kita gabung nanti pembahasannya, apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 November yang lalu dengan Menteri Pan-RB. Nah, kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam penyampaian aspirasi tadi, saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian daripada GTKHNK 35+ ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar Save Guru Honorer 35+, buatlah tagar Save Tendik Honorer 35+, sosialisasikanlah ini secara nasional. Buatlah ini jadi trending nasional. Seperti itu. Itu lebih konkret. Ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika, tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, seperti itu.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agar kawan-kawan pada GTK HNK 3000 plus di daerahnya masing-masing ini tolong dapat melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada dinas pendidikan setempat, kepada para bupati atau gubernur. Kenapa demikian? Karena jumlah formasi untuk P3K di bidang pendidikan ini tersebar datanya, ada di kabupaten dan di provinsi. Kami mendapati umpamanya dari audiensi kami dengan kawan-kawan dari GTH HNK plus Bangka Belitung, ketika mereka beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mereka mendapati jumlahnya sangat sedikit. Ternyata yang dari provinsi ini hanya menampilkan data guru yang ada di SMA atau SMK. Sedangkan data dari TK, SD, SMP ini tersebar di kabupaten kota. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini perlu koordinasi dari Bapak Ibu sekalian untuk juga mengawal agar jumlah formasi untuk P3K ini sesuai seperti itu. Jangan sampai lebih kecil dari formasi yang tersedia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam GTH KNK Plus ini bukanlah orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi orang-orang yang memang sudah bekerja sebagai guru maupun tendik, tetapi hanya ingin mendapat kepastian status dan penghargaan sebagai yang lebih layak. Saya pikir seperti itu. Dan garis bawah yang saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, nasib daripada GTH KNK Plus 35 Plus ini jadi komoditas politik hanya ketika sudah mau pemilu. Saran saya kalau pengalamannya memang sudah pernah di masa yang lalu dikeluarkan kepres, kalau memang bisa diberikan saja. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepada insan-insan yang mencerahkan kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Seperti itu. Saya pikir demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Sungguhlah semak padang ilalang akan habis ditebas besi. Omongan saya tak perlu panjang. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Pak Wijaya dari Partai Golkar, anggota yang kami banggakan. Kita sudah sampai barangkali kepada catatan-catatan terakhir yang akan kami sampaikan kepada adik sekalian. Yang penting kesepakatan kita bahwasanya kita sangat menyetujui dan memberi dukungan sepenuhnya untuk ini segera kita proses. Jadi kami dari Komisi 2 barangkali tidak dapat memutuskan sesuatu karena SK-nya pun kalau Pak Junimat mau menaikkannya atau Pak mau menaikkannya, kami siap aja naikkan kalau Bapak mau kami tekankan SK-nya. Tentu ada dari semua tidak akan mau karena yang diinginkan tadi adalah kepres PNS tanpa tes. Yes. Karena itu yang diinginkan ya. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa menaikkan apa-apa, kami menampung dulu semua aspirasi dari semua dan kita sudah dengar pendalaman yang sudah disampaikan. Sampai kepada kepada catatan yang dapat kami buatkan hari ini sebagai berikut, tapi ini bukan kesimpulan tapi catatan saja untuk kami sampaikan. Tapi berkas tadi yang sudah diusulkan oleh Pak Agung itu akan kita mintakan kepada Bapak semua untuk kami satukan dan kami punya sekretariat yang akan bekerja siang malam untuk mendukung ini karena kita mendapat dukungan sepenuhnya dari para anggota. Catatan kita yang bisa kita berikan adalah bahwasanya Komisi 2 DPR RI memberi dukungan sepenuhnya agar guru tenaga kependidikan honor non kategori 35 plus dan petugas lapangan keluarga berencana serta tenaga tendik untuk segera dapat diproses guna dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K. Langkah-langkah yang akan kami tempuh adalah bahwasanya kami akan membuatkan rapat dengar pendapat serta rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Antara lain catatan sementara adalah Kementerian PAN-RB yang memang menjalankan tugas ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia karena guru dan daerah adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Badan Kepegawaian Negara dan yang tentu tidak boleh kita tinggalkan adalah Kementerian Keuangan. Beliau lah yang akan dapat memastikan ini diangkat, dampaknya kita mesti menyiapkan dana sebesar segini dan seterusnya.
dan akan kami lakukan rapat lintas komisi dan lintas kementerian sebagaimana tersebut di atas. Ini kami usahakan, tapi yang jelas tidak bisa tahun ini. Karena waktu ini sudah habis tahun ini. Ya, kita akan laksanakan ini tahun depan, tahun 2021 insya Allah. Kemudian yang dapat sebagai tambahan kegembiraan Bapak dan Ibu semua ada di kami sekalian, kami sudah diserahkan oleh Bamus melalui Badan Legislasi yang Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pembahasannya akan diserahkan kepada kita. Kami akan upayakan mengakomodir apa yang tadi sudah disampaikan secara berapi-api oleh adik kami si Manu Huruf, Adriani dari Bali, dan Desi Kadarsi, dan kawan-kawan lain. Untungnya tak terbakar gedung ini, karena berapi semua. Ya. Jadi itu akan kita rangkum, mudah-mudahan ketika kita membahas undang-undang itu nanti, kita akan masukkan poin-poin yang terkait dengan apa yang diusulkan oleh Tendik tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu, para guru dan tenaga keluarga berencana. Kami kira demikian yang dapat kita simpulkan sebagai catatan kita pada hari ini, dan kami merasa sangat berbahagia sekali dapat menerima Bapak dan Ibu semua, khususnya dari guru-guru dan adik kami yang sudah berbakti kepada saya, kalau itu terharu pula saya dibuatnya, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dari pesan kawan-kawan kita agar tetap loyal kepada bangsa dan negara, cinta kita kepada tanah air. Demikian, dan siap. Silakan. Sebelum ditutup, Izin, saya Pak. kira kita harus sebentar dek, agak dimatikan dulu. Di sini tertib juga. Ya, agar kita meminta atau menerima kajian ilmiah dari, atau kajian apa namanya lah, dari teman-teman GDNK ini untuk menjadi bahan kepada kita nanti dalam rapat berikutnya. Makasih. Tadi yang sama Pak Agung sudah dicatat, kemudian diperkuat lagi oleh Pak Junimat, bahwasanya catatan dan naskah akademisnya yang sudah akan dikumpulkan di sekretariat supaya kita bisa padukan ini, dan kita akan lemparkan ini ke rapat lintas kementerian dan lintas komisi di